Sebagai guru pendidikan Pancasila, kita harus mengajak anak-anak itu bagaimana implementasi nilai Pancasila di lingkungan, terutama ya sekolah kita. Bumi ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Kita yang menjaga hari ini, mereka yang kita ajak untuk menjaga hari ini, yang nanti akan menikmati adalah mereka. Pertumbuhan masyarakat menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan akibat pola konsumsi, aktivitas ekonomi, dan juga pertumbuhan penduduk. Sampah ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Atas dasar itulah yang menggerakkan sosok seorang Titik Rosmiati, guru di SMK Negeri 1 Jiwan. Langkahnya berawal dari keresahan tumpukan sampah plastik di lingkungan yang tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, dirinya bergerak untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah, mulai dari pemilihan sampah, dari plastik, kertas, hingga sampah daur ulang. Selain itu, ia tanamkan slogan, "Sampahku, tanggung jawabku. Sampahmu, tanggung jawabmu." Hal itu kini menjadi pengingat sederhana bagi warga sekolah untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan masing-masing. Tidak hanya itu, juga lewat program Bank Sampah Pelita yang dijalankan di SMK Negeri 1 Jiwan. Guru mata pelajaran pendidikan Pancasila ini pun mencetuskan pengelolaan sampah plastik melalui program EcoBrick. Botol plastik diisi padat dengan sampah non-organik, terutama sampah plastik seperti bungkus makanan dan juga kantong plastik. Giat EcoBrick sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun ini. Kontribusi positif terhadap lingkungan ini pun terus ditularkan kepada seluruh elemen sekolah. Apalagi generasi Z butuh dukungan agar memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan aksi nyata. Sebagai guru pendidikan Pancasila, tentunya banyak hal yang kita harus mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, tidak hanya nilai Pancasila itu secara teori saja ke anak-anak, hanya hafalan saja, tetapi kita harus mengajak anak-anak itu bagaimana implementasi nilai Pancasila di lingkungan, terutama ya sekolah kita. Sehingga banyak hal tentang lingkungan yang kita angkat, mulai dari penghijauan, persampahan, inovasi dari limbah-limbah sampah. Nah, itu semua ternyata kalau dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila itu merupakan aksi nyata daripada generasi Gen Z untuk memajukan lingkungan, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak hanya fokus pada sampah plastik,
Titik bersama guru maupun siswa SMK Negeri 1 Jiwan pun mengolah sampah organik menjadi kompos. Hasil composting tersebut digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran maupun buah di lingkungan sekolah. Metode composting ini bisa langsung mengurangi sampah organik, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Kita di sini ada bank sampah. Nah, anak-anak bank sampah sudah berjalan, sudah pandai untuk memilah-milah sampah, mana organik, mana anorganik, mana yang bisa jadi kompos, mana yang bisa bernilai jual, dibawa ke bank sampah, dan ada yang ditingkatkan nilai jualnya. Limbah-limbah sampah itu bisa jadi berbagai macam kerajinan. Ada Ecobrik. Nah, Ecobrik itu sudah 4 tahun berjalan di tempat kami. Ini merupakan sumbangsih daripada sekolahan kami, karena saya sebagai trainer yang di kabupaten kota sehingga mengimbaskan. Nah, ini Ecobrik itu bisa menjadi solusi bijak untuk mengamankan plastik. Di sekolahan kita ada. Sosok Titik Rusmiati dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Bahkan hal itu diganjar dengan penghargaan tingkat 5 GTK Hebat, dedikatif guru SMK tingkat Provinsi Jawa Timur. Kedepan, seluruh elemen sekolah terus bergerak dalam menjaga kondisi lingkungan sekolah. Beliau juga sangat besar andilnya di dalam pola ini, terutama menggerakkan untuk kebersihan ataupun lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari pengolahan sampah di sekolah, kemudian juga greenhouse, juga beauty garden, juga school food care. Jadi yang terkait dengan lingkungan beliau sangat peduli sekali, dan juga menanamkan pola pikir terhadap siswa untuk bisa bersikap, berperilaku ramah terhadap lingkungan. Semua guru dan juga tenaga kependidikan bisa mencontoh beliau untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekolah kita, karena memang itu adalah visi misi SMA Negeri 1 Jiwan, membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan. Sementara itu, bagi para siswa, program Ecobrik maupun penghijauan yang dicetuskan tersebut sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Siswa lebih peduli akan kondisi lingkungan sekolah serta memahami pentingnya mengelola sampah dengan baik. Beliau itu sangat menjadi inspirasi, seperti sifatnya yang tegas dan disiplin. Diajarkan di kelas itu biasanya beliau kan mata pelajaran pendidikan Pancasila, tapi beliau juga mengaitkan pendidikan Pancasila tersebut ke lingkungan, seperti praktek membuat ekobrik, menanam sayuran, memilah sampah organik dan anorganik. Bu Titi, terima kasih telah menginspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih disiplin. Kita juga merasa bangga karena wali kelasnya Bu Titi. Program lingkungan yang digagas Titik Rusmiati tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, namun juga menggandeng ibu-ibu rumah tangga yang berada di Gang Bulu 1, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lewat bank sampah sehati, para kadernya diajak untuk memilah-milah sampah rumah tangga. Kini, para ibu rutin membuat ekobrik dari sampah plastik rumah tangga. Hasilnya digunakan untuk membuat kursi taman hingga pembatas kebun di lingkungan mereka. Mereka juga membuat aneka ragam kerajinan lain dari sampah plastik. Pertama itu yaitu dari idenya Bu Titi. Terus waktu corona itu kan nggak ada kegiatan,
Nah, akhirnya dibentuk seperti ini, membuat keterampilan dari sampah. Di samping mengurangi sampah-sampah, gitu Mas, dibikin sapu, tempat tisu, terus apa itu kursi gitu bisa dimanfaatkan dan untuk menambah pemasukan. Terus warga-warganya itu ya juga menanggapi dengan suka matuka sekali, senang sekali dengan keadaan kegiatan seperti ini. Dan mengurangi sampah, membersihkan lingkungan dan bisa menjadi berkah juga. Bagi Titik, edukasi tidak pernah henti-hentinya untuk terus ditularkan kepada masyarakat. Hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya sebagai seorang pendidik untuk generasi yang lebih peduli lingkungan. Baginya, gerakan ini bukan sekedar program sesaat, tetapi investasi untuk masa depan. Untuk generasi muda terutama sekarang tuh Gen Z, jadi harus selalu kita support, kita harus beri tauladan dulu, kita ajak, kita edukasi untuk peduli lingkungan karena bumi ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Kita yang menjaga hari ini, mereka yang kita ajak untuk menjaga hari ini, yang nanti akan menikmati adalah mereka. Maka itulah tujuan kami sejak sekarang, sejak kapanpun, nah dimanapun, nah kita harus mengajak Gen Z untuk peduli lingkungan karena sekali lagi menyiapkan lingkungan mereka ke depan itu adalah milik mereka juga. Dengan pendekatan edukatif, kreatif, dan melibatkan masyarakat, Titik kini berhasil menjadikan sekolah dan juga kampung sekitarnya sebagai contoh gerakan pengelolaan sampah terpadu. Hal itu untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan mendorong tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Liputan ini dipersembahkan untuk Guru Inspiratif. Kriswanto, Sinergia.